got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three whole thoughts on the block with it right now. Bitches on the line, and you know. Suami premanku ternyata CEO. Bab 435. Jangan heran, akhir-akhir ini kakek memang seperti ini. Terkadang tidak mengenali seseorang. Terkadang lupa pada hal-hal kecil. Tapi nanti ingat lagi. Faktor usia, kata Davin pelan pada Raka. Raka mengangguk paham. Dia duduk di dekat Pak Damar dan meminta maaf. Meski lelaki sepuh itu tak mengenali dirinya. Raka sadar, dia pernah sangat jahat pada keluarga tersebut termasuk pada Pak Damar. Dosanya besar meski kini sudah saling memaafkan satu sama lain. Alicia juga melakukan hal yang sama. Meminta maaf pada Pak Damar. Dia pun termasuk orang yang dulunya sempat berdosa pada keluarga tersebut. Kenapa kalian meminta maaf? Kakek saja tak kenal kalian. Kalaupun kenal, kakek pasti sudah memaafkan siapapun. Karena tugas manusia memang untuk saling memaafkan. Biar suatu saat kalau pergi, hati terasa lapang. Tak membawa dendam ataupun kebencian, timpal Pak Damar. Perkataan itu membuat Raka dan Alicia merasa haru. Begitupun dengan Davin dan Ayu. Karena dalam kondisi seperti apapun, kakeknya itu selalu menyisipkan pesan kebaikan. Tak lama Raka dan Alicia di kamar Pak Damar. Karena waktu makan Pak Damar keburu datang. Mereka lalu pindah ke ruang depan. Melanjutkan pembicaraan tentang kondisi Pak Damar. Ya, seperti itulah kondisi kakek sekarang. Aku sendiri gak nyangka. Karena beberapa hari yang lalu masih normal dan sehat. Tapi tiba-tiba saja menurun setelah tekanan D4 rahnya tiba-tiba meninggi, ungkap Davin. Semoga kembali pulih seperti sedia kala, doa Raka yang langsung diaminkan semua orang. 2. Perbincangan mereka terhenti saat ponsel Raka tiba-tiba berdering. Dia mengambilnya dari saku celana lalu menatap layar. Siapa, Mas? Tanya Alicia. Khawatirnya Ricky mengabarkan Raisya yang mungkin sudah bangun dan menangis. Ustadz Azam. Ada apa ya? Jawab Raka. 3. Angkat saja, Mas. Titah Alicia. Raka mengangguk. Permisi sebentar ya. Aku angkat telepon dulu. Tutur Raka. Dia berdiri lalu sedikit menepi karena suasana di dalam rumah cukup ramai. Assalamualaikum, Ustadz. Sapa Raka begitu panggilan diangkat. Waalaikum warahmatullah, timpal Azam di seberang sana. Gimana kabarnya, Rak? Alhamdulillah baik, Ustadz. Ustadz Azam dan keluarga gimana? Sehat. Raka bertanya balik. Alhamdulillah baik juga, timpal Azam. Ngomong-ngomong, ganggu gak nih? Enggak, Ustadz. Santai saja. Raka menanggapi dengan tawa kecil. Syukurlah. Jadi gini, Abah menerima undangan pernikahan dari teman semasa mudanya dulu. Kebetulan kotanya tetanggaan sama kota tempatmu tinggal. Maksudku kalau kamu gak keberatan, apa kamu mau menemaniku? Kalau datang sendiri, rasanya gimana gitu? Apalagi gak ada yang dikenal, beber asam. Kapan Ustadz? Tanya Raka. Lusa. Rencananya besok aku mau ke sana. Nginep di hotel semalam terus besoknya baru ke undangan, timpal. Azam. Kenapa harus nginap di hotel? Nginep di tempat saya saja, Ustadz. Saya akan senang sekali kalau kedatangan Ustadz ke rumah. Besoknya, saya bisa langsung antar Ustadz juga ke undangan, balas Raka. Makasih, tapi saya gak enak. Takut merepotkan, tolak Azam sungkan. Merepotkan apanya? Justru saya senang. Kita juga bisa berbincang lebih banyak. Sudah berbulan-bulan saya gak kesana saking sibuknya. Dengan kedatangan Ustadz ke sini, setidaknya bisa mengurangi kerinduan saya pada semua hal yang berhubungan dengan pesantren, sambut Raka. Baiklah. Lihat besok ya, balas Azam tanpa kepastian. Pokoknya saya tunggu kedatangannya, Ustadz. Imbuh Raka. Insya Allah. Azam terkekeh pelan di seberang sana. Sekali lagi terima kasih ya. Maaf aku merepotkanmu.
Padahal aku yakin sekali kalau kamu sibuk, lanjut Azam. Gak repot. Hati-hati dalam perjalanan ya, Ustadz. Raka mengingatkan. Terima kasih, kalau gitu aku tutup dulu ya teleponnya, balas Azam. Salam untuk Abah, Bu Nyai dan semua rekan pengajar di sana, sahut Raka. Siap. Assalamualaikum. Layar ponsel langsung gelap setelah Raka menjawab salam. Dia memasukkan kembali ponselnya ke dalam. 4. Saku kemudian bergabung lagi dengan Alicia yang sedang duduk sendiri. Ayu tiba-tiba dipanggil anaknya sedangkan Davin mengecek sebentar kondisi Pak Damar. Ustadz Azam, kata Raka pada Alicia. Dia lalu menceritakan apa yang dikatakan Azam tadi di telepon. Gak apa-apa kan kalau aku suruh nginap di rumah kita? Apa kamu keberatan? Tanya Raka pada sang istri. Alicia tersenyum hangat. Kenapa harus keberatan? Cuma semalam doangkan. Syukurlah. Terima kasih ya, sayang. Balas Raka. Alicia hanya menanggapi dengan anggukan. Karena Davin dan Ayu keburu kembali. Duduk di hadapan mereka. Maaf ditinggalkan sebentar, kata Ayu ramah. Gak apa-apa. Kami juga sepertinya mau pamit. Sudah sore. Biar gak kemagriban di jalan, timpal Alicia. Padahal jam 5 juga belum loh. Santai aja, tahan Ayu. Raisya keburu bangun. Kasian Riri nanti. Gak enak aku merepotkan dia, timpal Alicia. Ya sudah kalau gitu. Makasih ya sudah mampir dan jenguk kakek, balas Ayu. Sama-sama. Aku pamit ya. Alicia langsung bangun dari duduknya. Dia mengulurkan tangannya pada Ayu lalu keduanya berpelkan sebentar. Vin, pulang dulu ya. Sampaikan salam untuk semuanya. Kali ini Raka yang bersalaman pada Davin. Oke. Davin menyahut singkat. Dia dan Ayu turut mengantar Raka ke teras. Memperhatikan Raka dan Alicia yang memasuki mobil hingga mobil itu melaju perlahan. Berbarengan dengan itu, sebuah mobil berhenti di halaman. Lalu turunlah Raihan dan keluarga kecilnya. Si kembar yang usianya sudah di atas 2 tahun itu langsung berlari kecil menuju Davin dan Ayu. Om Davin, Tante Ayu. Mereka menyapa dengan suara riang. Davin dan Ayu juga langsung menyambut kedatangan keponakan kembarnya penuh senyuman. Masuk. Mbak Via sama Bang Vino ada di dalam. Panggil mereka, celoteh Ayu pada si kembar. Mereka mengangguk riang lalu melanjutkan langkah kecilnya memasuki rumah. Suara cadel dan cempreng mereka langsung menggema memanggil sepupu yang sudah seperti kakak sendiri itu. Raihan dan Raya yang memperhatikan itu hanya tersenyum lebar. Bahagia sekali melihat keceriaan anak-anaknya. Raka ya? Tanya Raihan pada Davin. 5. Iya, abis jenguk kakek, jawab Davin. Ayo masuk. Kakek baru saja selesai makan. Raihan mengangguk. Melangkah memasuki rumah bersisian dengan Davin. Raya juga sama. Melangkah bersebelahan dengan Ayu. Beberapa hari ini, Pak Damar memang meminta seluruh keluarganya untuk berkumpul di rumah. Makanya setiap malam, Raihan dan Raya selalu menginap di sana. Tak apa-apa sedikit repot karena harus bolak-balik rumah, yang penting bisa memenuhi keinginan Pak Damar. Pak Ardi yang diberitahu oleh Davin juga langsung meluncur sejak kemarin. Dia tak ingin menunda yang khawatirnya akan mendatangi penyesalan nantinya. Saat azan maghrib berkumandang, semua keluarga Adiputra menuju musola rumah. Mereka bersiap mendirikan salat maghrib berjamaah. Pak Damar yang mulai tak kuat berdiri lama pun tetap ikut berjamaah dengan duduk di kursi. Salat kali ini diimami oleh Pak Ardi. Di belakangnya, seluruh keluarga jadi makmun. Davin, Raihan, Pak Damar, Ayu, Raya, Umi Aminah, maupun Syafia dan Vino. Sedangkan si sulung kadang mau kadang menolak. Davin pun jarang memaksa karena usianya memang masih kecil. Salat kali ini terasa lebih khusyuk. Setelah berakhir, mereka langsung berdoa bersama untuk kesembuhan dan kesehatan Pak Damar. Juga untuk kesehatan seluruh keluarga. Amin. Selesai berdoa, mereka kompak mengaminkan.
Pak Damar yang duduk di kursi tersenyum bahagia melihat anak cucunya kompak dalam beribadah. Sebagai orang tua, dia hanya berharap semua keturunannya itu tetap istiqomah berada di jalan yang lurus. Tak tergoda oleh hal-hal yang sesat. Jika kelak kakek telah tiada, tetap seperti ini ya. Kalian semua harus selalu kompak dalam beribadah, dalam kebaikan dan kebenaran. Tetap saling menyayangi dan merangkul satu sama lain. Jangan sampai ada pertikaian apalagi perpecahan, tutur Pak Damar. Meski suatu saat kakek telah tiada, tetaplah berkunjung ke sini. Sesekali tetap ramaikan rumah ini. Tetap hidupkan rumah ini, lanjut Pak Damar. Mendengar wejangan itu, semua keluarga terdiam. Mereka hanya mengangguk dengan perasaan yang entah kenapa terasa menyesakkan. Kata-kata andai kakek telah tiada benar-benar membuat hati mereka terasa diiris pelan-pelan. Sakit tapi tak berdarah. Semuanya tak bisa membayangkan andai Pak Damar benar-benar pergi. Pelita yang sejak lama menjadi penerang di keluarga itu seolah akan padam. Tongkat seumpama penuntun jalan bagi mereka seolah akan patah. Karena bagi mereka, Pak Damar bukan hanya orang tua, tapi pengayom, tauladan, dan cahaya yang sinarnya selalu menerangi. Tak ada kata-kata yang bisa menggambarkan sepenting apa dan seberharga apa sosok Pak Damar bagi keluarga tersebut. Di mata mereka, Pak Damar terlalu sempurna. Terlalu berwibawa dan nyaris tanpa cacat celah sebagai orang tua. Selepas salat berjamaah, mereka akan melanjutkan dengan makan malam bersama. Suara riuh ramai di meja makan selalu Pak Damar rindukan. Meski makanan-makanan lezat yang terhidang di meja kini tak dapat lagi dinikmati Pak Damar, tapi dia tetap ikut duduk bergabung. Hanya untuk menikmati momen kebersamaannya. Hanya untuk mengenang semuanya. Menyimpannya dalam memori yang akan dibawa ke alam keabadian. Suara riang dan celoteh para cicitnya, selalu menghadirkan senyum bahagia di wajah yang tak lagi muda itu. 6. Tingkah lucu para cicitnya bak menjadi obat untuk masa tuanya. Pelipur yang selalu berhasil mengusir rasa sepi. Mendatangkan kehangatan dan kebahagiaan. Setelah melihat tawa seluruh keluarganya, barulah Pak Damar bisa tidur dengan nyenyak. Menyisakan seulas senyum di kedua sudut bibirnya. Melihat Pak Damar yang sudah terlelap, Davin mengecek pelan kening kakeknya itu. Persis seperti yang selalu Pak Damar lakukan pada Davin saat kecil dulu. Setelah membenarkan letak selimut, barulah Davin keluar dari sana. Dengan harapan besoknya lagi hingga hari-hari selanjutnya masih bisa melihat wajah menenangkan dan menenteramkan sang kakek. Siang ini, di rumahnya, Raka sudah tak sabar menunggu kedatangan Azam. Dia sampai membatalkan kunjungannya ke bengkel yang akan kedatangan pihak variasi yang menawarkan kerjasama. Memang Ustadz Azam bilang mau berangkat jam berapa? Tanya Alicia. Di tubuhnya terdapat celemek yang karena dia sedang berkutat di dapur. Menyiapkan makanan untuk hidangan sang tamu nanti. Aku pikir berangkat pagi, tebak Raka. Tapi kalau pagi harusnya sudah datang, lanjutnya sembari menatap jam dinding. Tunggu sedatangnya saja, balas Alicia. Ia memindahkan brownies coklat yang baru matang dari loyang ke wadah. Hingga wanginya begitu menguar ke seluruh ruangan. Sorenya, tak lama setelah azan asar, ponsel Raka bersuara. Dia yang baru selesai melipat sajadah langsung mengangkatnya begitu melihat nama Azam tertera di layar. Aku udah sampai, kata Azam. Raka memang sudah mengirim alamat sejak kemarin. Saya turun sekarang, timpal Raka. Sayang, Ustadz Azam sudah sampai, beritahunya pada Alicia agar istrinya itu bersiap. Mengenakan jilbab dan penutup wajahnya seperti biasa. Raka bergegas menuruni tangga. Dia tersenyum melihat keberadaan Azam yang sedang ditemani Rangga. Itu bos Raka sudah ada. Mari saya tinggal dulu. Rangga langsung mundur begitu Raka datang. Sepasang sahabat yang sudah jarang bertemu itu langsung berpelfkan. Keduanya sama-sama sumringah dan penuh senyuman. Masya Allah, gak ngangka Ustadz Azam sampai sini juga, tutur Raka antusias. Gimana? Lancar perjalanan? Lanjutnya sembari mengurai pelfkan. Alhamdulillah lancar.
Hanya saja tadi sempat bertanya saat mencari tempatmu ini. Maklum, ini kota besar. Jalannya banyak sekali, timpal asam. Syukurlah. Ayo masuk kalau gitu. Langsung istirahat. Pasti capek di perjalanan. Raka merangkul pundak Azam dan mengajaknya memasuki ruko lalu menaiki tangga. Sepertinya usahamu makin lancar. Hebat, rukonya juga besar sekali, kata Azam sambil mengedarkan tatapan. Alhamdulillah. Disyukuri saja, Ustaz, balas Raka. 7. Mereka terus meneruskan langkah hingga sampai di lantai atas, di mana Alicia langsung menyambut dengan ramah. Assalamualaikum, tutur Azam. Tak dipungkiri, getar di hatinya masih tersisa meski sedikit saat melihat Alicia. Waalaikumsalam. Selamat datang di kediaman kami, Ustadz, balas Alicia ramah. Azam mengangguk sopan. Terima kasih. Langsung istirahat di kamar saja ya, Ustadz. Sambil meredakan lelah dan pegal. Nanti kalau sudah enakan bisa ngobrol-ngobrol, tutur Raka. Dia mengajak Azam menuju kamar tamu. Ini kamarnya. Semoga betah. Kalau butuh apa-apa tinggal katakan saja. Jangan sungkan, lanjut Raka. Makasih banyak ya. Kamarnya nyaman sekali, balas Azam. Alhamdulillah. Raka tersenyum hangat. Oh, iya. Mau dibuatkan teh atau kopi? Gak usah, nanti saja. Kebetulan tadi sempat ngopi sambil istirahat di jalan, jawab Azam. Baiklah. Raka mengangguk mengerti. Oh, iya. Ini undangannya. Mungkin kamu tahu letak dan tempatnya. Aku benar-benar awam soalnya kalau di kota besar seperti ini. Azam menyerahkan kartu undangan pada Raka. Nanti saya lihat ya. Sekalian saya tanyakan sama istri saya, balas Raka. Kalau gitu saya tinggal dulu. Selamat istirahat. Azam mengangguk sedangkan Raka langsung pergi dari sana. Dia menghampiri Alicia yang sedang menemani Raisya di kamarnya. Apa itu Mas? Tanya Alicia. Kartu undangan. Mau lihat alamatnya? Barangkali kamu tahu, sayang. Tanya Raka. Coba lihat. Raka langsung memberikan kertas itu pada Alicia. Dengan lekat Alicia menatapnya. Namun bukan alamat yang membuat kening dia berkerut tapi nama yang tercantum di kartu undangan tersebut. 8. Melihat kerutan di dahi istrinya, Raka langsung keheranan. Kenapa, sayang? Gak apa-apa, Mas. Hanya salfok saja sama nama pengantinnya, timpal Alicia. Coba aku lihat. Raka mengambil kembali kartu undangan tersebut. Hanif dan Mira. Perasaan nama itu gak asing. Hanif, di mana ya pernah dengar nama ini? Kini giliran kening Raka yang mengernyit. Mencoba mengingat-ingat nama yang menurutnya agak familiar. Itu, bukan nama pengantin prianya, tapi calon wanitanya, protes Alicia. Mira, tanya Raka. Alicia mengangguk membenarkan. Jadi ingat Amira. Gimana ya kabar dia sekarang? Desis Alicia diikuti helaan napas panjang. Tak bisa dipungkiri, ada kerinduan saat menyebut nama sahabatnya itu. Apapun yang pernah terjadi, tapi keduanya sempat begitu dekat. Mungkin hanya kebetulan saja. Lagian nama Mira kan banyak, balas Azam. Iya, Mas. Mungkin aku hanya kangen saja sama dia, timpal Alicia. Tiba-tiba ia memijit keningnya yang sejak pagi terasa berdenyut pelan. Kenapa? Gak enak badan? Tanya Raka cemas. Gak apa-apa. Cuma sakit kepala sedikit, jawab Alicia apa adanya. Kecapean mungkin, sayang. Seharian ini kan kamu sibuk sekali. Bereskan kamar tamu, masak banyak sampai bikin brownies. Padahal kan bisa beli, sahut Raka. Ia mendekat lalu membantu memijit kepala sang istri pelan-pelan. Lebih enak bikin. Ada kebanggaan tersendiri saat melihat hasilnya bagus, balas Alicia. Ya sudah. Kalau gitu sekarang istirahat ya. Ustadz Azam juga lagi istirahat. Raisya biar sama aku, titah Raka. Alicia mengangguk saja. Ia memang membutuhkan waktu untuk memejamkan matanya sebentar.
untuk meredakan kepalanya yang terasa mulai keleyengan. "Raisya, sayang, ayo main sama ayah. Ibu mau tidur dulu." Raka mengulurkan tangannya pada Raisya, menuntun putri kecilnya itu untuk keluar dari kamar. Dia menemani Raisya bermain di tengah rumah. Ditemani TV yang menayangkan film kartun lucu. Meski anak perempuannya itu lebih fokus pada mainan-mainan miliknya. Celotehan-celotehan kecil terus saja keluar dari bibir mungil Raisya. Meski bahasanya belum terlalu jelas tapi Raka mencoba memahami maksudnya. Suara riang dan menggemaskan itu ternyata membuat Azam memutuskan untuk keluar dari kamarnya. Toh dia juga tak bisa tidur. Hanya rebahan untuk meredakan pegal di punggung dan kaki. 9. Ustadz Azam. Sudah istirahatnya. Maaf ya, pasti terganggu dengan suaranya Raisya. Dia memang lagi senang mengoceh, tutur Raka tak enak hati. Gak terganggu sama sekali. Malahan gemas sekali mendengarnya, timpal Azam sambil duduk tak jauh dari Raka. Dia menatap Raisya yang asik sendiri dengan mainannya. Tak dipungkiri, di usianya yang semakin matang, Azam mulai merindukan kehadiran seorang anak. Sebagai pengobat di kala lelah, sebagai pelipur di kala terluka, sebagai hiburan di kala kesepian. "Saya ambilkan minum dulu, Ustadz." Raka beranjak dari duduknya. Berjalan ke belakang lalu membawa nampan berisi segelas air putih juga sepiring brownies. Setelah kembali, ia meletakkan nampan tersebut di atas meja. Raka tersenyum melihat Azam sedang berusaha mengakrabkan diri dengan Raisya. Mengajaknya berbincang dengan bertanya nama dan sedang bermain apa. Sayangnya Raisya malah menatapnya tanpa berkata apapun. Bola matanya yang bulat bergerak-gerak indah. Raisya memang belum lancar bicara. Baru bisa beberapa kata saja yang mudah, ujar Raka menjelaskan. "Wajar, masih kecil juga kan," balas Azam. Raka mengangguk membenarkan. "1,5 tahun juga kurang." "Oh iya. Abah gimana? Sehat?" tanya Raka. "Ya gitulah. Kesehatannya naik turun. Sudah gak kuat bepergian jauh lagi. Jadi sekarang apa-apa aku yang tangani. Cukup keteteran juga sih. Biasanya kan dulu ada kamu yang handle," timpal Azam. Raka tersenyum tipis. Ada rasa iba yang menyelinap di hatinya. "Ustadz belum kepikiran nikah lagi. Padahal saya nungguin undangan dari Ustadz loh. Kirain kemarin telepon mau ngabarin pernikahan Ustadz Azam." "Ternyata bukan," lanjut Raka bertanya lagi. Azam menggeleng. "Mungkin belum ketemu jodoh yang pas. Lagi pula, setiap hari aku juga sibuk. Mana sempat cari jodoh. Insya Allah segera ketemu ya, Ustadz," harap Raka. "Amin." Azam menyahut singkat. "Amira gimana kabarnya?" tanya Raka lagi. Azam mendengus pelan. "Gak tahu. Terakhir kali aku mengantarkan akta cerai ke rumah orang tuanya, aku masih belum ketemu Amira. Bahkan sampai sekarang setelah 1 tahun lebih berlalu. Mungkin dia sudah punya bahagia dengan kehidupan barunya." Raka tersenyum lagi. "Insya Allah Ustadz juga akan segera menemukan kebahagiaan lain." Azam kembali mengaminkan. Ia memang belum ada minat untuk menikah lagi. Apalagi hanya atas dasar perjodohan. Jikapun menikah, dia ingin menjalani pernikahan itu atas dasar cinta satu sama lain. Sayangnya sampai sekarang, belum ada wanita yang mampu membuat hatinya bergetar. 10. Raka dan Azam terus saja berbincang tentang banyak hal. Tentang pesantren, tentang usaha ziarah yang mandek karena tak ada yang mampu menangani. Juga tentang kerinduan para warga pada Raka. "Mereka masih berharap kamu kembali, Rak," tutur Azam. Raka menghela napas panjang. Dia juga sangat merindukan suasana pesantren. Kehidupan di sana yang membuatnya terasa lebih dekat dengan Tuhannya. "Untuk sekarang sepertinya tidak bisa, saya baru merintis usaha baru yang masih sangat membutuhkan pengawasan. Tapi untuk kedepannya, belum tahu. Karena takdir Allah tidak ada yang bisa menebakkan," balas Raka tanpa kepastian. "Ya, benar sekali. Seperti halnya usia. Tidak ada yang tahu.
Seperti itulah takdir, timpal Azam. Petang menjelang. Alicia juga sudah bangun lagi dari tidurnya. Kepalanya juga lebih enteng dari sebelumnya. Ia langsung memanaskan makanan yang tadi sudah dimasak. Lalu menghidangkan di atas meja makan. "Mas, mau makan sekarang?" "Makanannya sudah aku panaskan," tanya Alicia. "Makan sekarang, Ustadz?" Raka bertanya dulu pada tamunya. "Setelah maghrib saja. Sepertinya sebentar lagi azan," jawab Azam. "Baiklah. Kalau gitu saya juga mau siap-siap untuk salat maghrib dulu," balas Raka. Mereka lalu memasuki kamarnya masing-masing termasuk Azam. Dia sempat duduk di tepian tempat tidur. Mengagumi kehidupan Raka yang dianggapnya telah sempurna. Impian seluruh lelaki di dunia ini. Istri yang cantik dan salehah, anak yang lucu, adalah rezeki yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Sedangkan dirinya, sendirian, kesepian. Jangankan anak, istri pun tak ada. Bu Nyai juga seolah lelah menekan anak sambungnya itu. Apalagi beberapa wanita yang ditawarkan tak ada satupun yang dilirik Azam. "Ya sudah kalau gitu, Zam. Terserah kamu saja. Bu Nyai gak mau memaksa kamu lagi. Bu Nyai itu cuma khawatir kalau kamu masih sendirian, sedangkan Bu Nyai dan Abah sudah semakin menua. Kalau kami sudah gak ada, siapa yang mau menemanimu?" Azam teringat perkataan Bu Nyai yang sudah pasrah dengan keadaan. Tak lagi memaksakan kehendaknya untuk menjodohkan Azam dengan wanita manapun. Karena ujungnya sama saja, tak ada yang diterima. Selepas mendirikan salat maghrib, Raka menyeru Azam dan mengajaknya untuk makan malam bersama. Meski merasa canggung, Azam tetap ikut bergabung. Dia duduk bersama Raka juga Alicia di meja yang sama. Sedangkan Raisya anteng sendiri dengan camilannya. "Silakan, Ustadz. Mohon maaf seadanya," tutur Raka. Azam tersenyum lalu mulai mengisi piringnya. Menikmati makanan yang disuguhkan dengan menahan rasa canggungnya. Azam sempat terenyuh melihat Raka yang mengambilkan nasi dan lauknya untuk Alicia. Juga menuang air putih untuk istrinya itu. "11. Makasih, Mas," tutur Alicia. "Sama-sama, sayang," balas Raka. Meski tak berhasil memiliki Alicia, tapi Azam lega karena wanita yang sempat bertahta lama di hatinya itu mendapatkan pasangan yang begitu baik. Lelaki yang selalu memperlakukan dengan istimewa dan penuh perhatian. Selesai makan malam, Raka dan Azam kembali berbincang. Menunggu kantuk yang belum datang. Sedangkan Alicia langsung masuk kamar untuk menidurkan Raisya. Dia juga sedikit tak nyaman andai harus ikut bergabung lama-lama dengan lelaki yang sempat menjadi calon suaminya itu. Pagi-pagi, Raka dan Azam sudah siap untuk pergi ke undangan. Alicia sendiri memilih tak ikut dan di rumah saja bersama Raisya. "Aku berangkat ya, sayang. Hati-hati di rumah. Kalau sudah beres, aku janji langsung pulang," kata Raka. Dia mengecek kening Alicia dan Raisya bergantian. Kedua bidadari paling berharga di hidupnya kini. Setelah Azam juga pamit, dia dan Raka segera turun. Raka juga sempat menitipkan istri dan anaknya pada Rangga. Hari masih lumayan pagi saat keduanya berangkat. Karena jaraknya lumayan jauh dan membutuhkan waktu 2 jam perjalanan. Sepanjang perjalanan kembali diisi dengan obrolan yang seolah tak ada habisnya. Hingga akhirnya mobil itu sampai di kota yang dituju. Meski Raka harus bertanya beberapa kali pada warga yang ditemuinya di jalan mengenai tempat tujuan. Setelah menyusuri jalanan sedikit kecil karena arahnya memang ke daerah pinggiran, akhirnya mereka pun sampai. Janur kuning terlihat melengkung menyambut kedatangan mereka yang baru turun dari mobil. Suara riuh orang-orang juga mulai terdengar. "Ayo," ajak Raka pada Azam yang masih terpaku dan belum melangkah. Azam mengangguk, lalu keduanya berjalan menuju tenda pernikahan. Mengisi buku tamu sebelum memasuki area. Hingga akhirnya keduanya melangkah mendekati pelaminan. "Pengantinnya kemana ya?" tanya Raka pada tamu undangan lain. "Sedang ganti pakaian dulu." Ijab kabul baru saja selesai soalnya, timpal orang tersebut. "Oh, begitu.
Terima kasih. Raka mengajak Azam untuk duduk dulu sambil menunggu pengantin kembali. Keduanya mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Tak ada satupun sosok yang mereka kenali. Semuanya terlihat asing. Andai bukan permintaan Abah, Azam sendiri sebenarnya malas untuk menghadiri acara tersebut. Dia itu sahabat ayah saat sekolah dulu. Gak enak kalau gak datang padahal sudah diundang. Bujuk Abah saat Azam menolak. Akhirnya, mau tak mau, Azam pun datang. Sebagai perwakilan dari sang ayah tak bisa hadir. 12. Acara pernikahan itu memang terbilang sederhana. Bukan pesta megap atau mewah. Hanya tenda kecil dengan pelaminan yang nampak biasa. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya sepasang pengantin kembali menaiki pelaminan. Azam yang semula sedang meneguk air mineral langsung tersedak melihat orang yang berdiri di atas sana. Menggunakan gaun pengantin sederhana tapi penuh senyum kebahagiaan. Raka yang menatap ke depan juga terdiam tanpa berkedip. Sesaat kemudian, ia menoleh pada Azam. "Ustadz," desisnya tak enak. "Gak apa-apa. Aku baik-baik saja." Azam tersenyum kaku. Seperti dipaksakan. Raka menghela napas diam-diam. Ternyata dugaan Alicia kemarin benar adanya. Nama Mira yang tercantum di undangan benar-benar Amira. Mantan istri Azam yang hilang kabar hampir setahun setengah lamanya. "Ayo, ajak Azam pada Raka." Dia seperti pura-pura menegarkan diri. Sudah 2 kali dia haus melihat wanita yang dicintainya menikah dengan lelaki lain. Dan dia selalu menyadari itu saat sudah terlambat. Raka mengangguk. Dia berdiri di belakang Azam. Berjalan menuju pelaminan. Amira yang melihat keberadaan Azam di antrian para tamu undangan, terpaku. Matanya tak berkedip seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Apalagi saat posisi Azam semakin dekat padanya. Jantung Amira berdebar hebat. Tubuhnya terasa panas dingin dan tegang. "Tunggu. Apa kita pernah bertemu?" tanya pengantin laki-laki saat dia berhadapan dengan Azam yang menyalaminya. Azam menatap laki-laki itu lekat. Mencoba mengingat wajah yang memang terlihat tak asing di hadapannya. 13. Azam masih terpaku menatap laki-laki yang sudah sah menjadi suami Amira. Dia pun merasakan hal yang sama. Wajah yang tak asing. "Oh, iya, aku ingat. Kita pernah bertemu waktu kecelakaan di depan masjid," tutur Hanif dengan senyum mengembang. "Kita juga pernah berfoto bersama kan waktu itu." Lanjutnya lagi. Azam langsung tersenyum lebar. Kini dia juga akhirnya ingat. Wajar, penampilan Hanif kini terlihat pangling dari dulu kala. Azam pun sontak menoleh pada Raka. Ternyata dunia hanya selebar daun kelor. "Kita ketemu lagi sama Hanif, Rak," tutur Azam. "Iya, Ustadz." "Masya Allah, pertemuan yang gak disangka-sangka," balas Raka. Azam mengangguk lalu kembali menatap pada Hanif. Marbot masjid yang dulu sempat berjasa pada hidupnya. Sama-sama menyelamatkan dirinya saat mengalami kecelakaan. Senang bisa bertemu kembali. Azam menyalami Hanif penuh senyuman. "Saya juga. Gimana kabarnya?" balas Hanif. "Alhamdulillah baik. Sejak saat itu, saya dan Raka masih sahabatan." "Dia ikut juga," jawab Azam. "Alhamdulillah, senang sekali dengarnya. Semoga persahabatan kalian tetap kekal ya sampai kapanpun," balas Hanif. "Amin." Azam menyahut cepat. "By the way, selamat untuk pernikahannya. Semoga sakinah mawadah warahmah," lanjut Azam. Dia tak mungkin berbasa-basi terlalu lama karena antrian tamu undangan mulai mengular. "Terima kasih banyak. Oh iya, kalau bisa tolong jangan buru-buru pulang. Saya masih ingin berbincang," pinta Hanif. "Insya Allah," sahut Azam. Dengan kaki yang terasa berat, ia bergeser pada Amira yang wajahnya nampak pucat. Lah terlihat salah tingkah tapi mencoba mengendalikan sebisanya. Amira memaksakan senyuman begitu saling tatap dengan Azam. Sisa getar itu masih ada walaupun tipis. Tak heran, karena baginya, Azam adalah cinta pertama yang pastinya tak mudah untuk dilupakan begitu saja.
Hai, Azam menyapa begitu pelan. Bibirnya tersenyum tapi hatinya terluka. Aku kesini mewakili Abah. Aku pikir yang menikah bukan. Azam tak melanjutkan kata-katanya. Hanya tersenyum tipis. Selamat ya. Semoga berbahagia, lanjut Azam. Terima kasih. Amira menyahut pelan. Tenggorokannya terasa tercekat dan suara seolah sulit untuk keluar. Azam juga buru-buru turun dari pelaminan. Tanpa menunggu Raka yang sedang berbasa-basi dengan Hanif. Jasamu saat itu akan selalu aku ingat. Di saat aku bingung harus kemana dengan perut yang lapar, Allah kirimkan orang sebaik dirimu yang mau membantuku. Terima kasih ya, tutur Raka haru. 14. Bukankah sudah seharusnya, sesama manusia itu harus tolong-menolong semampunya. Meski hanya dengan seteguk air, timpal Hanif. Tidak semua orang bisa berpikir seperti itu. Karena hanya orang-orang dengan hati bersih yang bisa melakukannya, balas Raka. Masya Allah, itu terlalu berlebihan. Hanif menepuk pundak Raka pelan. Aku turun dulu, kasihan tamu undangan yang antri, kata Raka. Sekali lagi selamat. Kalau butuh bantuan apa-apa, hubungi saja ya. Istrimu tahu kok nomorku, lanjut Raka. Iyakah? Kok bisa? Tanya Hanif keheranan. Nanti bisa ditanyakan langsung. Raka hanya tersenyum tanpa menjelaskan apa-apa. Dia lalu bergeser pada Amira. Apa kabar, Nir? Senang akhirnya bisa bertemu lagi, sapa Raka. Alhamdulillah baik. Alicia gimana? Anak kalian juga? Pasti sudah besar ya? Tanya Amira penasaran. Alhamdulillah. Lagi senang-senangnya berjalan sama mengoceh, timpal Raka. Masya Allah, pasti lucu sekali, balas Amira. Alhamdulillah. Persis ibunya, jawab Raka. Oh, iya. Alicia kangen banget sama kamu. Kapan-kapan mampir ya. Kalau senggang, hubungi saja. Nomornya masih yang lama. Insya Allah. Amira mengangguk saja. Setelah selesai, Raka segera turun. Tak enak pada tamu undangan lain. Dia menyusul Azam yang antri di tempat prasmanan. Makan yang banyak, Ustadz, kata Raka pelan saat Azam mulai mengambil piring. Biar kuat menghadapi kenyataan ya, kelakar Azam. Bukan, soalnya belum sarapan. Baru minum kopi doang pagi tadi, timpal Raka. Azam tersenyum lebar lalu mengangguk. Dia mulai mengisi piringnya dengan menu makanan yang ada. Lalu duduk di kursi bersebelahan dengan Raka. Pulang dari sini mau kemana? Tanya Raka. Langsung pulang mungkin, jawab Azam setelah menelan makanannya. Jangan, kesorean, bahaya di jalan, nginep saja lagi. Besok pagi baru pulang, cegah Raka buru-buru. Ia tahu persis, Azam termasuk orang yang rada sembrono dalam mengemudi hingga ia merasa cemas. Gak enak aku. Masa ia numpang kelamaan? Azam terkekeh pelan. Gak enak kenapa? Aku loh dulu, bukan cuma numpang, tapi dikasih pekerjaan. Dikasih kehormatan dan nama baik. Apapun yang aku lakukan untukmu, sepertinya gak akan sebanding dengan jasamu pada hidupku, timpal Raka. 15. Kamu berlebihan. Azam berdecak kecil. Enggak, beneran. Kalau bukan Ustadz, gak akan ada orang lain lagi yang mau menerima mantan napi sepertiku. Bukan hanya diberi tempat tinggal, pekerjaan, tapi dijadikan sahabat. Nama baikku benar-benar dijaga sampai gak ada satupun orang yang tahu kalau aku mantan napi. Andai suatu saat Ustadz minta sesuatu, mana mungkin aku sanggup menolak, jawab Raka sungguh-sungguh. Beneran? Janji gak akan menolak? Tanya Azam memastikan. Selama itu demi kebaikan, balas Raka. Sekarang aja kalau gitu mintanya. Jika suatu hari nanti terjadi sesuatu padaku, tolong lanjutkan pesantren. Jangan biarkan perjuangan Abah mempertahankan pesantren itu sia-sia. Aku yakin sekali pesantren itu akan semakin maju dan berkembang di tanganmu. Di bawah pengawasanmu langsung. Pinta Azam sungguh-sungguh. Ustadz ini ngomong apa? Pesantren kan memang akan selalu berdiri tegak.
Ada Ustadz Azam yang akan meneruskan, timpal Raka. Aku kan bicara andai. Takdir kan gak ada yang tahu, balas Azam. Perbincangan mereka tak berlanjut saat tiba-tiba ada seseorang yang duduk di kursi kosong di samping Azam. Lelaki yang sudah selesai makan itu langsung menoleh dengan mata melebar. Mas Hanif bajunya ketumpahan minuman. Basah, lagi diganti dulu. Daripada aku nunggu sendirian di pelaminan, aku kesini sebentar. Sekalian ada yang mau aku bicarakan, tutur Amira. Azam hanya tersenyum kecil. Raka juga tetap ada di kursinya. Tak beranjak. Aku minta maaf saat itu mengambil keputusan seorang diri. Meski setelah pergi, hidupku terasa sangat berat. Beruntung aku dipertemukan dengan Mas Hanif. Dia orang yang baik. Meski tidak bergelimang harta tapi dia mengerti kondisiku. Selain jadi istrinya, aku juga jadi ibu dari anaknya. Ya, seorang ibu. Status yang sudah lama aku inginkan. Meski bukan lahir dari rahimku sendiri, tapi aku menyayangi anaknya, ungkap Amira panjang lebar. Azam kembali tersenyum. Syukurlah. Aku senang sekali mendengarnya. Aku ikut bahagia untuk hidup barumu. Terima kasih. Semoga Mas Azam juga mendapatkan kebahagiaan yang Mas Azam impikan selama ini, timpal Amira. Salam untuk Abah dan Bu Nyai. Katakan aku tetap menyayangi mereka seperti orang tuaku sendiri sampai kapanpun, lanjut Amira. Setelah mengatakan itu, ia segera beranjak dari duduknya. Lalu kembali ke pelaminan dengan langkah hati. Hati, aku yakin Hanif adalah jodoh terbaik untuk Amira. Dia laki-laki yang baik dan tulus, tutur Azam dengan embusan napas lega. Dan saya yakin, jodoh terbaik juga sedang menunggu Ustadz Azam sekarang, timpal Raka menyemangati. Azam dan Raka tetap di sana seperti permintaan Hanif. Tak enak jika buru-buru pulang padahal baru bertemu lagi. Saat tamu undangan yang menyalami pengantin mulai surut, barulah Hanif menghampiri Raka dan Azam. 16. Duduk bertiga bersama menerka. Terima kasih sudah menunggu, tutur Hanif. Sekarang kalian tinggal di mana? Lanjutnya berbasa-basi. Aku tetap di pesantren. Gak ngangka kalau abah sama ayahmu ternyata sahabatan, jawab Azam. Aku kembali ke kotaku. Kota tempat kita bertemu. Kini Raka yang berbicara. Jadi pengusaha dia. Sudah sukses. Azam menepuk pundak Raka pelan. Ikut bangga pada sahabatnya itu. Masya Allah hebat, puji Hanif. Aku juga sekarang pindah ke sini. Ke kota kelahiranku. Saat itu aku jadi marbot agar punya tempat tinggal gratis selama kuliah S2. Kalau ngekos kan lumayan. Ngirit biaya hidup, lanjutnya menjabarkan. Masya Allah kamu orang hebat juga ternyata, puji Raka. Enggak, aku baru mulai merintis. Masih jadi dosen pembantu sekaligus buka jasa konsultan pajak tipis-tipis, jawab Hanif. Wah keren tuh. Aku bisa minta tolong buat ngurusin perpajakan usahaku dong, balas Raka antusias. Dengan senang hati. Kalau dipercaya, timpal Hanif. Nantilah, kita kontekan. Amira punya nomorku kok. Hubungi aja, sahut Raka. Siap. Amira sudah cerita sama aku. Tentang Mas Raka dan Mas Azam ini. Aku gak tahu kalau Mas Azam dan Amira. Gak apa-apa. Itu cuma masa lalu. Azam buru-buru menyeru. Hanif mengangguk mengerti. La juga tak mempermasalahkannya. Setelah kita bertemu malam itu, tak lama aku juga pulang ke kota ini karena kuliahku sudah selesai. Aku menikah dengan wanita sederhana pilihan orang tuaku. Siapa sangka, saat melahirkan anak kami, istriku berpulang. Setelah itu harus berusaha kuat demi anakku. Tapi ternyata menjadi seorang ayah sekaligus ibu itu berat. Hanif mulai bercerita. Setahun yang lalu, aku bertemu Amira. Dia bekerja di daycare di mana aku sering menitipkan anakku. Ternyata anakku lengket sekali sama dia. Sampai-sampai sering susah untuk diajak pulang ke rumah. Lalu akhirnya aku memberanikan diri untuk melamarnya. Menjadi istri sekaligus ibu dari putraku. Alhamdulillah ternyata aku diterima.
Dan sekarang, kami akhirnya menikah, lanjutnya memaparkan. Mata Hanif terus berbinar-binar ketika bercerita. Seolah kebahagiaan itu begitu nyata. Alhamdulillah. Ikut senang mendengarnya. Keputusanmu itu memang tepat. Karena setiap anak pasti butuh seorang ibu di hidupnya, sambut Azam. Tiba-tiba dia teringat nasibnya sendiri di masa lalu. Di mana dia juga ditinggalkan oleh ibunya semasa kecil. Beruntung ada Bunyai hingga Azam tetap bisa merasakan kasih sayang seorang ibu secara utuh. Amira juga sudah bercerita tentang kondisinya. Bagiku tak masalah. Toh aku juga sudah punya seorang putra. Hanif menambahkan. Ikut senang dengarnya. Semoga keluargamu senantiasa diberikan kebahagiaan, imbuh Raka. 17. Amin. Hanif langsung menyahut. Setelah ini, kita tetap temenan ya. Jangan lupakan satu sama lain. Siap, aku janji. Raka meletakkan tangannya di atas tangan Hanif. Aku juga. Azam pun mengikuti. Lalu ketiganya tergelak bersama. Di pelaminan, Amira ikut memperhatikan dengan bahagia dan lega. Di sisinya ada seorang anak laki-laki berusia 2 tahunan yang nyaris tak mau lepas dari ibu barunya itu. Perbincangan seru ketiga lelaki yang dulunya sempat bertemu itu terhenti ketika ponsel Raka tiba-tiba berdering. Gegas ia mengambilnya dari saku dan menatap layar. Nama Rangga terpampang di sana. Aku angkat telepon dulu sebentar. Izin Raka pada Azam dan Hanif. Halo. Dengan cepat Raka mengangkat telepon itu. Halo, bos. Mau ngasih tahu, ini Mbak Alicia muntah-muntah. Sudah 2 kali sejak tadi. Aku ajak ke dokter gak mau. Mau nunggu bos pulang aja katanya, lapor Rangga. Astagfirullah. Aku pulang sekarang kalau gitu. Alicia sedang apa sekarang? Tanya Raka cemas. Aku suruh istirahat. Raisya ditemenin sama aku dan pekerja yang ada di sini, jawab Rangga. Oke, makasih ya. Sekarang aku langsung pulang, timpal Raka. Ia langsung menutup panggilan. Maaf, sepertinya kami harus pulang. Istriku gak enak badan katanya. Aku mau membawanya ke dokter, tutur Raka pada Hanif. Baiklah. Terima kasih sudah menyempatkan hadir. Semoga kedepannya kita dipertemukan kembali, timpal. Hanif. Raka dan Azam juga berpamitan dulu pada Amira. Lalu dengan hati yang berusaha lapang dan ridho, Azam melangkah pergi menjauhi pelaminan. Mengikuti Raka yang langkahnya terburu-buru. Amira juga masih memusatkan tatapannya pada punggung Azam yang kian menjauh. Melangitkan doa agar mantan suaminya itu segera diberi pasangan terbaiknya. Selamat tinggal Mas. Kenangan indah kita akan senantiasa tersimpan di sudut hatiku. Cukup untuk dikenang bukan untuk diulang. Karena kini aku memilih jalan hidupku yang baru, gumam Amira. Perpisahannya dulu dengan Azam, tak pernah menyisakan sedikit pun kebencian di hatinya. Hanya hati yang berusaha untuk tak lagi mencintai. Dan kini, hatinya itu perlahan diisi nama orang lain. Nama lelaki yang kini sedang menggenggam erat tangannya di pelaminan. 18. Perjalanan terasa panjang bagi Raka yang sedang mengemudi. Pikirannya cemas, kalut, takut terjadi sesuatu pada Alicia. Tak heran, karena sejak beberapa hari ke belakang, Alicia sering mengeluh sakit kepala. Istrinya itu juga kerap terlihat kelelahan jika beraktivitas fisik. Juga sering bilang sakit di area perut. Aku saja yang nyetir, Rak, pinta Azam. Dia paham sekali jika pikiran Raka saat itu sedang tidak konsentrasi. Gak apa-apa, aku saja. Aku lebih paham jalanan di kota ini, jadi lebih cepat, balas Raka. Baiklah, tapi hati-hati. Yakin saja kalau istrimu pasti baik-baik saja, timpal Azam. Raka mengangguk mengerti. Dia pun memang berusaha untuk tetap fokus menyetir. Tak banyak perbincangan yang mereka lakukan kali ini. Karena Raka terus teringat sang istri sedangkan Azam masih terbayang-bayang momen pertemuannya dengan Amira tadi. Azam memang sudah ikhlas. Tapi bayangan itu tetap saja singgah. Apalagi saat mengingat momen foto bersama.
Dia bisa melihat pancaran kebahagiaan Amira bersama suami dan anak sambungnya. Alhamdulillah sampai. Azam tersentak mendengar penuturan Raka. Dia menatap ke arah luar, ternyata mereka sudah berada di depan ruko milik Raka. Aku langsung pulang saja, Rak. Mumpung masih siang. Insya Allah gak sampai ke maghriban di jalan, tutur Azam, lah merasa tak enak andai kembali menginap. Apalagi kondisi Alicia sedang tidak sehat. Tapi, Ustadz, Raka ingin mencegah. Khawatir Azam masih kelelahan. Aku janji akan menyetir dengan hati-hati. Tenang saja, sahut Azam cepat. Raka menghela napas panjang. Baiklah. Semoga perjalanannya lancar ya. Amin. Aku ambil barangku dulu, balas Azam. Raka mengangguk. Ayo. Keduanya pun lalu turun bersamaan. Begitu memasuki ruko, Raisya yang sedang ditemani Rangga langsung menyambut kedatangan ayahnya itu dengan riang. Putrinya ayah. Main bareng Om Rangga ya. Raka langsung menggendong Raisya gemas. Embu kakit, celoteh Raisya dengan cadel dan terbata. Iya, ibu sakit ya. Ayah mau antar ibu dulu ke dokter. Raisya tunggu di sini sama Om Rangga, timpal Raka. Dia kembali menurunkan Raisya. Rangga, titip lagi ya. Pintanya pada Rangga. Siap, bos. Rangga menyahut cepat. Dia sama sekali tak pernah keberatan setiap kali dititipi Raisya. Karena 19. Putri dari bosnya itu memang sudah dekat dengannya. Raka segera menaiki tangga. Diikuti Azam dari belakangnya. Begitu sampai di atas, Raka langsung menuju kamar Alicia. Sedangkan Azam menuju kamar tamu untuk berkemas. Tak banyak barang yang dia bawa. Hanya baju ganti, sarung untuk beribadah di perjalanan, Al-Quran kecil juga kacamata. Semua barang itu ia masukkan ke dalam tas ransel yang digendongnya. Sedangkan Raka sendiri langsung duduk di tepi tempat tidur. Mengusap lembut pipi Alicia yang sedang terpejam. Mata istrinya itu perlahan terbuka. Lalu tersenyum begitu melihat Raka di hadapannya. Sudah pulang, sapa Alicia serak. Ia beringsut dari tidurnya dan duduk dengan jilbab yang kusut. Sudah. Masih sakit kepalanya. Kita ke dokter ya. Ajak Raka. Agak mendingan sih sedikit, jawab Alicia. Gak apa-apa. Tetap ke dokter aja biar tahu kenapa. Daripada dibiarin, bujuk Raka. Ya sudah. Alicia mengangguk saja. Aku ganti baju dulu. Iya. Aku tunggu di luar ya. Ustadz Azam mau pulang soalnya, balas Raka. Alicia hanya menanggapi dengan anggukan. Ia langsung membuka lemari dan mengambil salah satu gamis dari gantungan. Sementara Raka langsung keluar kamar. Di ruang depan, ternyata Azam sudah siap dengan tas ranselnya. Beneran gak mau ditunda. Padahal ini pertama kalinya Ustadz ke sini. Kita bisa jalan-jalan dulu atau apa gitu, tanya Raka memastikan. Makasih, tapi langsung pulang saja. Tahu sendiri, sekarang di pesantren cuma aku yang diandalkan. Gak enak terlalu lama ninggalin pesantren. Kamu sih belum balik lagi. Jadi aku keteteran, timpal Azam dibalut dengan candaan meski sebenarnya ungkapan jujur dari hatinya. Insya Allah kapan-kapan ke sana. Aku juga kangen suasananya. Kangen orang-orangnya. Kangen ibu sama ayah juga. Mereka pasti rindu cucunya, timpal Raka. Aku tunggu pokoknya. Balas Azam. Insya Allah secepatnya. Doakan keluargaku sehat semuanya, sambut Raka. Pasti itu. Yang pasti kita saling mendoakan satu sama lain. Azam menambahkan. Obrolan mereka tak berlanjut karena Alicia keburu keluar dari kamar. Menghampiri Raka dan Azam. Aku mau pamit, kata Azam pada Alicia. Terima kasih sudah memberi izin untuk menginap di sini. Direpotkan juga, lanjutnya. Sama-sama. Hanya itu sahutan Alicia. Singkat. 20. Kalau gitu aku berangkat sekarang ya. Azam mengulurkan tangannya pada Raka. Lalu mereka bersalaman dan berpelfkan sebentar. Saling menepuk punggung sebelum pelfkan itu merenggang. Kabari kalau sudah sampai, Ustadz. Pinta Raka.
Azam mengangguk sambil tersenyum. Assalamualaikum, imbuhnya sambil menatap Raka dan Alicia bergantian. Setelah itu ia melangkah duluan untuk menuruni tangga. Ayo, sayang. Setelah menjawab salam, Raka juga menuntun Alicia untuk ikut turun. Sempat memperhatikan Azam dulu hingga mobil sahabatnya itu melaju pelan meninggalkan parkiran. Setelah Azam pergi, barulah Raka mengajak Alicia menaiki mobil. Lalu dia duduk di balik kemudi dan melajukannya dengan hati-hati. Masih pusing ya? Raka memijat kepala Alicia yang terbungkus jilbab hitam. Alicia mengangguk. Rasanya seperti waktu mau punya Raisya, imbuhnya. Mata Raka melebar. Apa jangan-jangan? Alicia mengulum senyum. Ia juga berpikiran hal yang sama. Apalagi dia memang tak pernah menggunakan kontrasepsi jenis apapun. Jangan-jangan Raisya mau jadi kakak. Raka melanjutkan tebakannya tadi. Amin. Alicia menyahut pendek. Tak ingin terlalu senang dulu khawatir tebakannya melesat dan nanti berakhir kecewa. Tak berselang lama, mereka akhirnya sampai di RS. Dengan hati-hati, Raka menggandeng tangan Alicia menuju pendaftaran. Keduanya menunggu sampai akhirnya nama Alicia dipanggil. Kenapa, Bu? Apa yang dirasakan? Tanya dokter. Alicia segera menceritakan keluhan yang dirasakannya akhir-akhir ini. Dan dokter menyimak dengan seksama. Selain pusing dan gampang lelah, saya juga sering merasakan nyeri di area perut, tutur Alicia. Dokter itu mengangguk-angguk. Ia lalu meminta Alicia untuk berbaring. Memeriksa keseluruhan lalu dilanjutkan dengan USG. Selamat ya, ternyata ibu sedang mengandung. Ujar dokter membuat mata Raka dan Alicia langsung berbinar. Hanya saja, ada hal lain yang tumbuh di rahim ibu. Kista ovarium, lanjut dokter. Senyum sepasang suami istri itu langsung redup. Berganti tatapan kekhawatiran dan kecemasan. Kista ovarium. Ulang Alicia diikuti anggukan kepala dokter. Apa itu berbahaya, dok? Tanya Raka tak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Sebagian tidak berbahaya dan bisa hilang sendiri. Tapi kista yang membesar atau jenis tertentu bisa berpotensi menimbulkan resiko seperti keguguran atau persalinan prematur. Jadi mohon untuk rutin konsultasi ke dokter kandungan untuk pemantauan dan penanganan yang tepat, beber dokter. 21. Raka mengangguk mengerti. Sedangkan Alicia masih terdiam seperti belum lega mendengar penjelasan dokter barusan. Jangan terlalu dipikirkan. Stres justru gak baik untuk ibu yang sedang hamil. Cukup jalani kehamilan dengan bahagia, hidup sehat dan dilarang aktivitas berlebihan. Selama dalam pengawasan dokter, insya Allah semuanya baik-baik saja, lanjut dokter menambahkan. Setelah mendengar itu, barulah Alicia bisa tersenyum. Lalu mensyukuri makhluk kecil yang mulai tumbuh di rahimnya. Selamat untuk kehamilannya. Apapun yang terjadi, jangan mengurangi kebahagiaan dan rasa syukur atas titipannya yang sangat berharga ini, imbuh dokter. Terima kasih, dok. Saya janji akan sering-sering mengajak istri saya untuk kontrol dan terus memantau kondisinya, sambut Raka. Dokter itu mengangguk sambil tersenyum. Lalu Raka dan Alicia segera pamit dan keluar dari ruangan. Alhamdulillah ya, sayang. Kita akan jadi orang tua lagi. Raisya benar-benar jadi kakak. Dan doamu untuk memiliki anak banyak insya Allah akan terwujud, kata Raka penuh senyuman. Iya, Mas. Alicia juga tersenyum cerah. Mengusap perutnya yang masih rata. Jangan khawatirkan kondisimu seperti kata dokter tadi. Selama ada aku janji akan mengusahakan yang terbaik untukmu dan anak kita. Ya. Raka menggenggam kedua tangan Alicia untuk menenangkan. Alicia mengangguk yakin. Ia tak pernah meragukan apapun yang dikatakan suaminya itu. Tak pernah takut menghadapi apapun selama Raka ada di sampingnya. Pokoknya aku mau cari asisten rumah tangga untuk di rumah. Ingat kata dokter tadi, jangan beraktivitas berlebihan. Demi kesehatanmu dan bayi kita. Raka menambahkan. Alicia menurut saja. Karena apapun yang dilakukan Raka hanya demi kebaikan. Setelah menebus resep obat dan vitamin,
mereka pun langsung pulang. Dengan antusias, mereka mengabarkan kehamilan itu pada Raisya, si calon kakak. Masya Allah, selamat bos, Mbak Alicia. Akhirnya Raisya mau punya adik, kata Rangga. Makasih, Ga. Aku doakan kamu juga segera menyusul, timpal Raka. Waduh, kalau bisa jangan dulu, bos. Anak saya masih terlalu kecil, timpal Rangga diakhiri kekahan kecil. Bercanda. Aku ke atas dulu, iya. Raka menepuk pundak Rangga lalu menggendong Raisya dan mengajaknya menaiki tangga. Hati-hati, sayang, katanya pada Alicia yang berjalan di depannya. Setelah mengetahui kehamilan Alicia, Raka langsung sibuk menghubungi yayasan untuk mencari asisten rumah tangga. Beberapa yayasan menawarkan wanita Mafda tapi dengan tegas dia menolaknya. Dia tak ingin ada celah sedikit pun di dalam rumah tangganya untuk hadirnya orang ketiga meski hanya sebatas pekerja. Setelah sibuk mencari kesana kemari, akhirnya dia mendapatkan asisten rumah tangga seperti yang 22 diinginkannya. Usianya tak Mafda tapi juga belum terbilang tua. Masih berada di kisaran 50 tahun ke bawah. Alhamdulillah, dapat, sayang. Katanya besok baru bisa kemari, tutur Raka dengan embusan napas lega. Alhamdulillah kalau gitu, Mas. Alicia tersenyum senang. Dia mengusap lembut pucuk kepala Raisya yang telah tertidur setelah lelah bermain. Iya, sayang. Pokoknya kamu gak boleh capek-capek mulai sekarang. Cukup temenin Raisya bermain, selain itu biar asisten rumah tangga yang ngerjain. Atau kalau perlu, aku juga nyari babysitter untuk merawat Raisya khusus, imbuh Raka. Gak perlu, Mas. Asisten rumah tangga aja udah cukup, balas Alicia. Baiklah. Sekarang tidur ya, istirahat. Kan sudah minum obat. Tuh Raisya juga udah tidur, titah Raka perhatian. Alicia mengangguk saja. Dia bersiap untuk ke kamar. Sedangkan kening Raka berkerut saat menyadari satu hal. Dia merasa ada yang ingin dilakukannya tapi lupa apa. Hingga ia menatap jam dinding yang jarumnya menunjuk ke angka 8 malam. Oh, iya. Aku kan nungguin kabar dari Ustadz Azam. Tapi kenapa Ustadz Azam belum menghubungi ya? Apa dia belum sampai? Gumamnya. 23. Tok tok tok. Ayu yang hampir saja merebahkan tubuhnya di samping Davin, menurunkan lagi kakinya ke lantai. Berjalan sambil menguap karena rasa kantuk yang mulai pekat. Dia lalu membuka pintu, menatap keheranan pada wanita yang menjadi perawat Pak Damar. Maaf, Bu, ganggu malam-malam, tutur perawat itu tak enak hati. Gak apa-apa, Mbak. Kenapa? Tanya Ayu. Itu, Tuan Damar meminta Tuan Davin untuk ke kamarnya, timpal perawat tersebut. Oh, iya. Makasih ya. Nanti Mas Davin ke sana. Aku bangunkan dulu, balas Ayu. Baik, Bu. Mari. Perawat itu segera berlalu dari depan kamar Ayu. Ayu juga lekas berbalik dan berjalan menuju tempat tidur. Tak tega sebenarnya membangunkan sang suami yang belum lama terlelap. Apalagi suaminya itu terlihat begitu lelah hari ini. Namun ia juga khawatir pada kondisi sang kakek. Mas. Ayu mengusap pelan pundak Davin. Tak ada respon. Tidur Davin begitu nyenyak. Mas. Kali ini Ayu mengguncang TV Bu Davin. Suaranya pun ditambah volumenya. Barulah mata Davin terbuka perlahan. Iya, sayang. Kenapa? Tanya Davin seraya mengucek matanya yang terasa lengket. Kakek panggil katanya, Imbu Ayu. Kakek. Davin langsung beringsut bangun. Aku ke kamarnya kalau gitu, lanjutnya tanpa ingin menunda. Aku ikut. Mau lihat juga. Ayu mengikuti langkah Davin keluar dari kamar. Berjalan menuju kamar Pak Damar. Kakek belum tidur. Tanya Davin begitu duduk di tepian tempat tidur. Di mana Pak Damar berbaring dengan mata masih terbuka sayu. Belum. Kakek rindu tidur sama cucu kakek ini. Dulu, waktu kecil, kalau kamu sakit, kakek sering sekali menemanimu tidur. Tak jarang kakek begadang semalaman untuk memastikan kamu baik-baik saja, tutur Pak Damar dengan suara mulai pelan.
Davin tersenyum haru. Tentu saja dia pun masih mengingat sebagian memori itu. Davin temenin tidurnya ya, kek. Tawar Davin. Dia juga sudah tak ingat kapan terakhir kali tidur dengan kakeknya tersebut. Saking lamanya, Pak Damar mengangguk sambil tersenyum. Tadi nenekmu sama ibumu juga ke sini. Devan juga. Mereka, 24, tersenyum pada kakek dan tangan mereka melambai. Mungkin mereka juga rindu sama kakek. Dek. Perasaan Davin selalu tak enak jika Pak Damar mulai membicarakan orang-orang tersayang yang sudah lama berpulang itu. Entah itu halusinasi sang kakek atau mungkin tanda-tanda yang diberikan. Ayu yang mendengar itu juga langsung merem 4S pundak Davin. Hatinya getir sekali. Sampai-sampai matanya langsung berkaca-kaca. Mas temenin kakek gak apa-apa kan? Davin menoleh pada Ayu untuk meminta izin. Tentu saja. Temani kakek ya. Jangan ditinggalkan. Balas Ayu pelan. Aku kembali ke kamar kalau gitu. Kalau ada apa-apa, cepat panggil aku, lanjut Ayu. Ayu hampir saja berbalik tapi suara Pak Damar keburu terdengar. Yu. Ayu menoleh. Dan semakin mendekat. Iya, kek. Kakek minta maaf ya kalau selama ini kakek ada salah. Kakek juga minta maaf andai Davin pernah membuat air matamu jatuh. Itu semata-mata karena sebagai orang tua kakek belum sempurna dalam mendidiknya, kata Pak Damar. Tidak, kek. Tidak perlu ada yang dimaafkan karena kakek tidak pernah salah. Aku justru sangat beruntung dipertemukan dan menjadi bagian dari keluarga ini. Aku juga beruntung karena menjadi istri Mas Davin. Laki-laki yang menurutku nyaris sempurna. Jangankan menjatuhkan air mataku, menggores hatiku meski sedikit saja tidak pernah. Mas Davin adalah suami dan ayah terbaik. Dan aku yakin itu semua karena didikan terbaik dari kakek, timpal Ayu. Syukurlah. Kakek tidak ingin kalau Davin sampai berani menyakiti perasaan istri dan anak-anaknya. Karena itu adalah kunci ketenangan dan kebahagiaan hidup seorang laki-laki. Balas Pak Damar. Kakek juga mau mengucapkan terima kasih karena kamu telah hadir di hidup Davin. Menjadi pendamping yang selalu setia menemani. Kakek mohon tetap di sampingnya ya. Jangan pernah pergi. Sudah cukup Davin kehilangan orang-orang yang disayanginya. Jangan ada lagi, lanjut Pak Damar. Iya, kek. Ayu janji. Timpal Ayu. Terima kasih. Kalaupun kakek harus meninggalkan Davin, tapi kakek lega karena dia punya istri sepertimu yang akan selalu menguatkannya, balas Pak Damar. Kakek jangan bilang begitu. Kakek gak akan kemana-mana. Kakek akan tetap di sini. Menemani Mas Davin, menemani aku sama anak-anak. Kakek semangat ya. Aku yakin kakek akan sehat kembali, timpal Ayu dengan air mata yang mulai turun membasahi pipi. Pak Damar tersenyum tenang. Kasihan neneknya Davin, Dina juga Devan yang sudah menunggu kakek terlalu lama. Hati Ayu semakin gerimis. Buliran bening itu semakin tumpah. Tak kuat mendengar penuturan Pak Damar yang seolah-olah akan segera berpisah. Sudah berkali-kali kakek bermimpi rumah kita didatangi banyak orang. Sampai-sampai halaman penuh dan sesak. Pak Damar menambahkan. 25. Ayu tak kuat berkata lagi. Hanya air mata yang terus saja berduyun-duyun semakin lebat. Kalau kakek pergi, tak perlu ditangisi. Kita hanya terpisah sementara. Lambat laun kita akan berkumpul kembali. Semuanya. Pak Damar kembali berujar. Wajahnya senantiasa tersenyum tanpa ada rasa takut sedikitpun. Davin juga nyaris menangis. Hanya saja ia mencoba menahannya sekuat tenaga. Sudah malam, kek. Kita tidur ya. Davin temenin, kata Davin agar Pak Damar tak lagi bicara yang membuatnya takut. Takut kehilangan seperti saat kehilangan sang ibu dulu. Sayang, kamu juga tidur, ya. Kamu pasti lelah seharian ini ngurusin anak-anak, lanjut Davin sambil menatap sang istri. Ayu mengangguk. Selamat malam, kek. Ayu sempat menge-CVP dulu kening Pak Damar. Kakek sang suami yang sudah dianggap kakek sendiri. Bahkan lebih dari itu. Tinggallah Davin dan Pak Damar berdua saja.
Davin memastikan dulu posisi tidur Pak Darmar nyaman. Menyelimutinya lalu ikut berbaring di sampingnya. Persis seperti Davin saat kecil dulu. Hanya saja kini keadaannya terbalik. Dengan lembut, Davin mengusap-usap tubuh Pak Damar. Sama seperti yang selalu Pak Damar lakukan dulu pada Davin. Agar cucunya itu segera tidur. Tak berselang lama, Davin melihat Pak Damar mulai terlelap. Tarikan napas kakeknya itu mulai teratur meski terlihat lebih berat dari biasanya. Padahal sang kakek sama sekali tak memiliki penyakit yang berhubungan dengan pernapasan. Davin pun ikut terlelap. Dia mengira jika tarikan napas berat sang kakek adalah faktor dari sakitnya. Namun dalam lelapnya, tidur Davin terganggu dengan suara yang timbul dari sampingnya. Begitu Davin membuka mata, ia langsung membelalak melihat napas Pak Damar yang kian berat. Seperti orang asma yang sesaknya sedang kambuh. Astagfirullah, kek. Kakek kenapa? Pekik Davin panik. D4 dah kakek sesak, timpal Pak Damar dengan suara pelan dan tersengal. Davin pun segera memanggil perawat Pak Damar. Memintanya untuk memeriksa. Lebih baik langsung dibawa ke RS aja, Pak, timpal perawat tersebut. Baiklah, aku akan kabari orang rumah. Tolong jaga kakek dulu, timpal Davin buru-buru. Dengan panik dan cemas, Davin langsung membangunkan Ayu. Memberitahu istrinya itu tentang kondisi Pak Damar. Setelah itu mereka berpencar. Ayu mendatangi kamar Raya dan Raihan sedangkan Davin mengetuk pintu kamar Pak Ardi dan Umi Aminah. Beruntung mereka semua masih berkumpul di rumah itu. Ke RS sekarang, tutur Davin. Mereka semua kompak ke kamar Pak Damar. Membawa Pak Damar ke mobil dengan hati-hati di hari yang masih sangat dini. Bahkan mereka masih mengenakan piyama tidur yang belum sempat diganti. Cepat, Pak. Jalanan kosong ini. Titah Davin pada supir yang mengemudi. Ray, hubungi Ricky. Suruh dia. 26. Menyusul, lanjut Davin. Meski Ricky bukan dar 4H daging keluarga itu, tapi di mata Pak Damar dia tetaplah keluarganya. Sama seperti Davin dan yang lainnya. Raihan menurut. Dia segera menelepon nomor Ricky meski berkali-kali tak ada jawaban. Saat menelepon ke nomor Riri, barulah panggilan itu diangkat. Ke RS sekarang. Kakek sedang dalam perjalanan ke sana. Tutur Raihan dengan suara tegang. Tak ada sahutan dari Ricky. Sudah dipastikan lelaki yang usianya tak lagi muda itu sama paniknya dengan yang lain. Hanya berselang 20 menit, mobil yang membawa Pak Damar dan keluarganya sampai di parkiran RS. Davin yang sejak tadi terus duduk di samping Pak Damar, buru-buru turun lalu memanggil penjaga yang bertugas. Penjaga RS itu pun segera membawa berangkar mendekati mobil. Hati-hati. Dibantu Pak Ardi dan Raihan, Davin meletakkan Pak Damar di atas berangkar. Lalu berangkar tersebut didorong menuju UGD. Mohon tunggu di luar. Tutur penjaga saat hendak memasukkan Pak Damar ke ruangan. Tangan Davin yang sejak tadi menggenggam erat tangan Pak Damar mulai mengendur. Sampai-sampai ia harus merelakan kakeknya itu masuk ke dalam ruangan lalu pintu ditutup rapat. Di luar ruangan, seluruh keluarga menunggu dengan cemas. Tak ada yang bersuara. Wajah mereka tegang terlebih Davin. Bayangan saat sang ibu dulu pergi terus berkelebatan. Menghadirkan rasa takut yang sama besarnya. Bagi Davin, Pak Damar bukan hanya seorang kakek. Tapi juga sebagai teman, sebagai tempat saring, sebagai pengingat, dan sebagai teladan. Davin tak bisa membayangkan andai sosok yang begitu disayangi dikaguminya itu benar-benar pergi. Pak Ardi tak kalah tegang. Sebagai seorang menantu, Pak Ardi tahu persis sepenting apa peran Pak Damar dalam hidupnya. Seluas apa hati lelaki sepuh itu dalam menerima maaf atas kesalahan besar yang sempat dilakukannya. Begitupun Raihan. Dia tak kalah cemas. Baginya, Pak Damar bak seorang malaikat yang turun ke bumi. Yang menjadi jalan untuk mengubah segala hidupnya dari yang penuh serba keterbatasan hingga di posisi sekarang. Raihan hanyalah cucu dari anak angkat Pak Damar.
Tapi tetap diperlakukan seperti cucu kandung sendiri. Tak ada perbedaan dalam perlakuan atau apapun. Itulah yang membuat Raihan begitu menyayangi dan menghormati kakeknya itu. Dari lorong sana, Ricky berjalan dengan tergesa. Wajahnya sama tegangnya dengan yang lain. "Bagaimana keadaan bos besar?" tanya Ricky. Belum sempat pertanyaan Ricky terjawab, seorang dokter keburu keluar dari ruangan Pak Damar. Sontak semua yang ada di sana menyerbu dokter tersebut dengan pertanyaan yang sama. "Bagaimana kakek saya, Dok?"